Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menekankan bab tentang yang kemarin sudah saya jelaskan. Saya akan tekankan pada sub pokok ekonomi kreatif. Yang sebelumnya saya sudah terangkan via Zoom ya, yang ekonomi kreatif, tapi secara garis besarnya saja. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan secara lebih luas mengenai ekonomi kreatif. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ekonomi kreatif ini sendiri menurut pendapat dari Supriyadi mengenai tesisnya pada tahun 2001 pada halaman ke-7, kreativitas adalah merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Jadi adalah suatu hal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada karya yang seperti yang ia ciptakan. Nah, ekonomi kreatif ini sendiri merupakan pengembangan dari konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Nah, berdasarkan jumlah penduduk yang banyak yang ada di Indonesia dan potensi sumber daya yang banyak, baik sumber daya budaya, manusia, dan alam yang beraneka ragam, dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif. Nah, salah satu upaya peningkatan ekonomi kreatif berdasarkan dari data Kementerian Perdagangan yang telah melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif yang ditujukan untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Nah, updating dan pengembangan database dari portal Indonesia Kreatif serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang berkaitan dengan pelaku usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, upaya yang kedua yaitu peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Nah, kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku eksportir untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif yang ditekankan pada penerapan teknologi yang ada atau teknologi yang terbaharui, sehingga mampu meningkatkan produk berdaya saing tinggi yang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan institusi tertentu yang terkait. Nah, upaya yang ketiga yaitu Pekan Produk Kreatif Indonesia atau bisa disingkat dengan PPKI. Nah, PPKI sendiri ini terdiri dari 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel, yakni berupa pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Nah, kegiatan ini dapat berupa kegiatan seminar, talk show, dialog dubes atau duta besar, pelatihan, klinik konsultasi, anjungan pembiayaan maupun kegiatan lainnya. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif. Nah, dalam kegiatan ini Kementerian Perdagangan bertindak sebagai CO sponsor menyelenggarakan Festival Ekonomi Kreatif dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dan upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam rangka national branding atau brand nasional, yaitu berupa Festival EGRI, yaitu berupa Java Jazz, Jakarta Food and Fashion Festival, dan Festival EGRI LN, yaitu Festival Animasi atau Kartun Internasional yang pernah diselenggarakan di Seoul, Korea, dan Ottawa International Animation Festival atau di Jepang. Nah, ini salah satu contoh cerita tentang ekonomi kreatif. Nah, saya bacakan ya. Chengdu atau kota gastronomi UNESCO pertama di Indonesia. Chengdu adalah sebuah kota di provinsi Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Pada tahun 2010 memenangkan kota kreatif yang diselenggarakan oleh UNESCO. Nah, sebagai kota gastronomi karena dianggap
mampu memenuhi kebutuhan kriteria yang disyaratkan. Chengdu merupakan salah satu kota pertama di Asia yang menjadi kota gastronomi. Nah, Chengdu diakui sebagai kota lahirnya keragaman kuliner tradisional Sichuan yang merupakan pusat komunitas profesional kuliner yang secara aktif mempromosikan inovasi dan strategi pengembangan kualitas praktek kuliner Sichuan. Chengdu ini sendiri memiliki banyak jenis kuliner yang unik. Nah, di mana mampu mengeksplorasi potensi lokal dan melakukan pelestarian dan pengembangan budaya dengan sentuhan kreativitas. Nah, kekayaan dari kuliner tradisional Chengdu yang sangat diunggulkan adalah kombinasi cita rasa yang sangat bervariasi berdasarkan 5 elemen rasa, yaitu seperti elemen rasa lidah yang kita rasakan, yaitu berupa manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Nah, selain itu, kota ini juga memiliki potensi yang kaya dalam sumber daya dan sering mengadakan berbagai program atau festival di bidang kuliner skala internasional, seperti International Food and Tour Festival. Nah, visi dari Chengdu ini sebagai jaringan kota gastronomi UNESCO yang membawa kuliner tradisional Sichuan memiliki standar dan kualitas internasional. Nah, ini yang ada di Cina. Nah, kalau contoh yang ada di Indonesia adalah Mustika Rasa, yaitu buku masakan Indonesia. Nah, tidak ada yang pernah menyangka bahwa Indonesia memiliki kuliner tradisional yang sangat beragam. Nah, namun dalam bentuk pencatatan terhadap hal tersebut masih sangat kurang. Nah, hal ini menjadikan minimnya literatur mengenai ragam kuliner tradisional di Indonesia yang dapat diakses dengan baik saat ini. Nah, berbagai jenis buku resep yang ada di pasaran didominasi oleh buku yang dikeluarkan individu dan masih terbatas kelengkapannya. Nah, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa pada tahun 1967 pernah terbit sebuah buku berjudul Mustika Rasa. Nah, buku ini sendiri memuat lebih dari 1000 resep masakan Indonesia yang berasal dari Sabang hingga Merauke dan merupakan satu-satunya buku resep kuliner tradisional Indonesia terlengkap yang pernah ada. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa Mustika Rasa ini merupakan bukti prestasi tertinggi dalam pengumpulan resep-resep kuliner tradisional di Indonesia. Nah, buku setebal 1123 halaman ini dimulai pada tahun 1960 ketika Menteri Pertanian Brigadir Dr. Aziz Saleh bertemu dengan Presiden Soekarno dalam pertemuan itu. Nah, Presiden Soekarno ini sendiri meminta agar diterbitkannya cookbook atau buku resep masakan Indonesia yang lengkap. Nah, di akhir tahun 1980-an, pengawas terhadap produk makanan dan minuman Indonesia mulai mendapat sorotan dari Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan MUI terkait dengan kepastian halal atau tidaknya produk-produk tersebut. Nah, dikarenakan di mana seperti yang kita ketahui sendiri saat ini Indonesia merupakan negara bermayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1989 MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan LPPOM MUI. Nah, sebagai lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Nah, ini salah satu definisi ekosistem kuliner, yaitu yang kita lihat di sini adalah rantai kreativitas, yaitu pengembangannya berupa lingkungan pengembangan, pengarsipannya, akses publiknya diarsipkan, lalu pihak konsumen menuju ke pasar dan lingkungan pengembangan ini menuju ke pasar. Nah, untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam mengenai industri kreatif, khususnya subsektor kuliner, perlu dilakukan pemetaan terhadap kondisi ideal, yaitu suatu kondisi yang diharapkan terjadi
dan merupakan best practice dari negara-negara yang sudah maju kuliner industrinya, seperti yang saya contohkan tadi yang ada di Cina. Nah, mereka industri kulinernya sudah maju dibandingkan Indonesia. Nah, selain itu, perlu juga dipahami bahwa kondisi aktual dari kuliner Indonesia ini untuk memahami dinamika yang terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai ekonomi kreatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.